Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas untuk kamu yang bingung setelah lulus SMA ataupun SMK mau ngapain. Ya, kamu perlu dengerin ini. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau share tentang ebook premium saya tentang productivity. Ya, saya mau ngasih ke kamu hanya untuk kamu yang share salah satu episode podcast pengembangan diri. Kamu bisa mention 3 temanmu dan juga mention ke @selfdevpodcast. Setelah selesai kamu bisa DM via Instagram ke @selfdevpodcast udah kak gitu ya. Jadi kamu akan kami kirimkan link untuk mendownload ebook premium tentang productivity ini ya. Kamu cukup share ya di Instagram story, mention 3 temanmu dan @selfdevpodcast. Jadi kamu bisa membantu banyak orang juga biar aware sama Self Dev Podcast, biar mereka terbantu dengan konten-kontennya, dan kami juga akan memberikan kamu ebook premium tadi. Ya, ini hanya sampai 7 Mei, jadi lakuin sekarang. Oke, mari kita bahas. Ini saya ngebahas dari pertanyaan yang masuk di episode 404 tentang usia 20-an tahun, ngapain ya baiknya gitu. Nah, ini saya ada pertanyaan yang masuk dari Arif Akbar ya. Dia nge-reply episode tersebut dengan full caps lock. Dia bilang kayak gini, coba kak saran buat yang tidak lanjut kuliah, cuma lulusan SMK aja di umur 19 tahun tuh harus ngapain kak? Saya rasa keresahan paling banyak anak muda sekarang bingung setelah lulus SMK. Terima kasih. Wah, saya bacanya nadanya agak naik karena caps lock semua gitu ya. Jadi kayak sambil marah-marah gitu. Nah, oke. Nah, mari kita bahas ya buat kamu yang bingung setelah lulus harus ngapain gitu. Nah, jadi kesalahan banyak orang yang saya lihat anak muda terutama itu adalah dia bingung ketika dia lulus itu harus ngapain. Entah lulus kuliah pun juga banyak yang seperti itu. Habis lulus mau ngapain ya kayak gitu. Habis lulus SMA ngapain ya? SMK ngapain ya kayak gitu. Nah, kenapa kita bingung mau ngapain? Karena kita nggak tahu tujuan akhirnya kita tuh mau apa. Ibaratnya kita nih, ada bis mau lewat. Terus kita ikut naik bis itu. Habis itu kita sampai di sebuah tujuan. Kita turun, terus kita bingung. Ini kita di mana ya? Terus selanjutnya mau kemana ya? Kayak gitu. Kenapa kok orang bingung seperti itu? Karena dia nggak tahu nih tujuan akhirnya dia mau kemana. Ya, ibaratnya nih contoh misalnya, kamu naik bus tadi dari Surabaya. Dari Surabaya terus ke Jawa Tengah, kamu tahu nih tujuanmu mau ke Jakarta. Maka dari itu ketika sudah sampai di Jawa Tengah, misalnya ke Semarang contoh lah ya, kamu udah turun, nah kamu udah tahu nih, selanjutnya aku mau naik bus yang itu untuk menuju ke Jakarta. Ya, karena kita udah tahu tujuan akhirnya kemana, kita bisa menentukan kendaraan kita mau naik apa. Kebanyakan orang fokus pada kendaraannya dulu. Mungkin dia ketika mau naik kendaraan dia mikir, wah kalau aku nunggu di sini terus bakal nggak ngapa-ngapain nih. Terus enaknya ngapain ya? Itu kok banyak orang yang masuk ke bis itu ya. Ikut aja deh ke sana sama yang lain-lain deh naik bis itu. Akhirnya bis itu berjalan. Ketika sudah sampai di tujuan, udah turun, ternyata orang-orang lain udah tahu tujuannya. Ada yang naik Gojek misalnya ke tempat tertentu, ada yang melanjutkan naik taksi, ada yang melanjutkan naik bus ke tempat selanjutnya, ada yang naik kereta untuk ke tempat selanjutnya. Mereka udah tahu mau kemana. Tapi kita sendiri nih yang gak tahu mau kemana kayak gitu. Nah ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kita cuma ikut-ikutan orang lain mau kemana, dan kita merasa bahwa mereka juga di tujuan yang sama. Ternyata enggak. Setiap orang itu tujuannya itu beda-beda. Ya, kita nggak bisa ngikutin kendaraan kita dengan orang lain berharap tujuannya sama. Setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Kenapa kita ikut-ikutan orang lain? Nah, kalau kita nggak punya tujuan, kecenderungannya kita akan ikut-ikutan orang lain. Misalnya teman kita masuk teknik mesin, ya kita ikut teknik mesin. Teman kita masuk ke periklanan, masuk ke periklanan. Padahal pertanyaannya, tujuanmu tuh apa di akhir? Apakah tujuanmu sama kayak temanmu itu? Kan belum tentu.
Mungkin dia masuk periklanan karena mau jadi marketing. Tapi pertanyaannya, kamu masuk periklanan apakah mau jadi seorang marketer? Ternyata kamu lebih senengnya tentang mesin tadi misalnya. Ya harusnya kamu masuknya ke teknik mesin dong daripada ke periklanan ataupun ke pemasaran. Jadi kuncinya agar kamu tidak bingung mau kemana, ya kamu harus tahu dulu tujuan akhirmu seperti apa. Kalau misalnya kamu bertanya kepada orang lain ataupun ke saya, aku harus ngapain? Ya saya akan balik nanya, kamu inginnya gimana di masa depan? Karena tujuan kamu itu kamu yang menentukan, bukan saya. Karena hidup kamu ya kamu yang bertanggung jawab. Hidup kamu yang akan menjalaninya seumur hidupmu. Dan itu akan ya kembali lagi ke kamu, keputusannya. Nah, buat saya, yang bisa saya bantu adalah saya membantu kamu untuk bisa berpikir dengan lebih jernih, menentukan keputusan yang jauh lebih baik. Dan dalam konteks ini, yang saya lihat adalah kamu masih belum tahu nih, kenapa kamu memilih kendaraan SMK tadi. Kalau kamu udah jelas, tentu kamu udah tahu selanjutnya apa. Oh, aku mau magang. Oh, aku mau lanjutin kuliah. Oh, aku mau langsung kerja. Nah, harusnya kamu udah tahu seperti itu. Tapi kalau misalnya masih bertanya, berarti masih ada pertanyaan. Nah, saran saya, kamu bisa coba refleksikan ke dalam dirimu. Kira-kira apa yang mau kamu capai? Kira-kira apa yang mau kamu tuju? Nah, setelah kamu tahu tujuan akhirnya, baru kamu breakdown ke masa saat ini. Berarti apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku kuasai? Aku harus ngambil sertifikasi apa? Aku harus kuliah apa? Aku harus sekolah apa untuk mencapai ke sana? Nah, sehingga akhirnya ketika kamu memilih kendaraan kamu memilih berdasarkan tujuan akhirnya, bukan dari ikut-ikutan orang lain ataupun dari tuntutan maupun paksaan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.